pagi siswa semuanya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling di sekolah itu untuk apa? Sebenarnya bimbingan dan konseling di sekolah itu adalah upaya pendidikan dalam menjaga kesehatan mental siswa. Karena pada dasarnya siswa yang belajar untuk bisa menghasilkan hasil yang optimal itu memang kondisinya harus fit, kondisinya harus sehat. Jikalau ada gangguan kejiwaan bagi siswa, maka hasil otomatis akan terganggu atau terkurangi. Di saat itulah maka hasil yang rugi atau yang tidak mencapai apa yang diinginkan adalah siswa sendiri. Untuk siswa SMA itu ada standar 11 tugas perkembangan siswa yang harus dicapai selama dia duduk di SMA, sehingga di saat dia lulus SMA 11 tugas perkembangan itu terpenuhi, itu akan menjadi siswa yang berkepribadian, sehat jiwa, mental, dan dia mampu menghadapi kehidupan yang akan datang. Tapi jika ada gangguan di saat itu, maka susah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu contoh misalnya kenapa ada siswa di SMA yang dia berhenti di kelas 11? Karena apa? Mungkin karena gangguan ekonomi, mungkin karena tiba-tiba dia menikah, atau yang lainnya. Semua itu merupakan gangguan, sehingga tugas perkembangan akan tidak terpenuhi. Contoh misalnya dia yang tidak frontal, dia berhenti di kelas 11 menikah, kemudian dia berkeluarga. Apa yang terjadi di kemudian hari? Karena dia kategorinya adalah pernikahan dini, maka akan terjadi kegoncangan keluarga pada masa-masa dia memasuki masa dewasa. Ingat, di usia SMA dia masih masa remaja, contoh gitu ya. Nah sekarang dalam kegiatan MPLS ini, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan perkenalkan ke Anda tentang kejiwaan kita, kejiwaan manusia. Apa sih jiwa itu? Bagaimana jiwa Anda sekarang? Coba Anda tahu? Apakah Anda termasuk siswa yang berjiwa normal? Mari kita cek. Apa yang Anda rasakan saat ini? Apakah Anda merasa selalu gelisah? Mudah terangsang? Mudah tersinggung? Suka mengganggu teman lain? Mudah frustasi? Pesimis? Cemas dalam menghadapi ujian hidup? Hidup bermasalah diawali munculnya masalah pada remaja. Jadi sudah semuanya, masa remaja itu masa emas. Artinya kehidupan Anda di masa datang itu ditentukan di masa remaja. Saat remaja itu seseorang siswa itu mencapai tugas perkembangan yang baik, yang utuh, maka dia akan menjadi orang dewasa yang baik. Tapi di saat remaja itu ada masalah atau masa remajanya, tugas perkembangan di masa remajanya tidak tuntas, maka di kemudian hari akan menjadi orang yang terganggu dalam kejiwaannya. Ini hati-hati sekali. Sangat kecil diawali masa kanak-kanak masalah itu. Jika ada masalah di usia remaja tidak diatasi, maka masalah menjadi trauma pada masa dewasa dan tua. Jadi kunci Anda di masa remaja. Sekarang jenis gangguan kejiwaan pada remaja ada 6. 1. Mental stres. Yang 2. Neurosis. Ketiga, reaksi konversi. Keempat, schizophrenia. Kelima, anoreksia nervosa. Dan keenam, bunuh diri. Sekarang kita perjelas satu persatu secara cepat. Yang pertama, gangguan kejiwaan remaja, mental stres, ada 2, yaitu hiperaktif dan depresi.
Ringkes kalau hiperaktif dia banyak gerak, selalu gelisah, mudah tersinggung, mudah marah, suka mengganggu orang lain, tidak pernah menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Nah ini harap hati-hati. Tidak bisa memusatkan perhatian, tuntutan tinggi tetapi mudah frustasi, sering menangis, emosi cepat berubah, tingkah lakunya sulit diduga. Ini yang hiperaktif. Kalau yang depresi bagaimana? Anak itu akan merasa selalu sedih, kemudian pesimis, pandangan negatif pada diri sendiri, dunia dan masa depan. Contoh, sekolah harus gopo. Nah, ini satu pandangan pesimis, ini berarti dia mengalami depresi. Terus kemudian cara berpakaian kurang teratur. Kalau Anda masa remaja berpakaian ke sekolah tidak mandi, tidak disetrika, ini merupakan tanda-tanda bahwa Anda mengalami depresi. Wajah murung, bicaranya sedikit, kemudian gerak tubuh lamban, tidak nafsu makan, sulit tidur, ini termasuk gangguan depresi. Jadi mental stres berarti adalah awal dari gangguan kejiwaan. Ada dua ya, hiperaktif dan depresi. Anda mau masuk mana? Kalau saya sarankan jangan masuk di dua itu. Yang kedua, neurosis. Apa sih neurosis? Kalau seorang siswa mengalami depresi, mengalami mental stres, kemudian tidak diatasi, maka dia akan naik menjadi neurosis. Neurosis itu apa? Adalah keadaan, gejolak dan konflik yang terdapat pada setiap remaja. Itulah yang menyebabkan remaja menunjukkan tingkah laku neurosis. Dua jenis neurosis yaitu fobi dan obsesi kompulsi. Kalau fobi itu yang ketakutan luar biasa tanpa alasan yang jelas. Contoh, takut suara kucing, takut gelap, takut tempat yang sempit, takut keramaian, ini fobi semua. Kalau obsesi kompulsi, adanya pikiran, perasaan, keyakinan yang sangat kuat tentang satu hal yang diikuti dengan kecenderungan terus-menerus melakukan kegiatan atau hal tersebut. Contoh, berulang kali cuci tangan, berulang kali mengunci pintu sudah dikunci mau tidur, begitu sudah berbaring, ingat lagi, jangan-jangan pintu belum dikunci, berulang lagi, berulang terus gitu. Itu namanya obsesi kompulsi. Ketiga, reaksi konversi, yaitu kecemasan yang dialihkan pada tubuh. Reaksi konversi yang pertama cemas, itu bisa karena menghadapi ujian, bisa menghadapi lingkungan baru, menghadapi tekanan orang tua. Nah, contoh saat ini Anda memasuki kelas baru, yang dulu kelas 10 sekarang naik kelas 11, yang dulu kelas 11 sekarang naik kelas 12, adalah lingkungan baru. Anda cemas nggak? Kalau Anda cemas berarti Anda mengalami reaksi konversi. Kemudian reaksi konversi bisa berwujud, misalnya berkeringat dingin, sakit perut, terus kemudian tiba-tiba sering pengen buang air kecil, reaksi konversi. Kalau reaksi konversi dibiarkan maka menjadi schizophrenia, yaitu jiwa yang terpecah, cara berpikir tidak teratur, tidak logis, nampak cara berbicara dan bahasa loncat-loncat, tidak mampu melihat kenyataan dengan benar, maka akan menimbulkan paham, yaitu gagasan yang diyakininya sebagai realitas tapi sebenarnya jauh dari kenyataan serta halusinasi. Contoh misalnya, ada siswa yang ingin setelah SMA dia ingin bekerja sebagai pelayan toko, tetapi ingin menjadi kaya. Ini satu yang tidak logis. Kenapa? Di saat Anda menjadi pelayan toko, maka kesempatan untuk menjadi kaya susah. Kecuali kalau Anda menjadi orang yang punya toko, bisa kaya. Kalau pelayan kan terbatas. Dia tidak mampu bersosial karena tingkah lakunya tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, siswa bicara dengan guru
sama dengan saat dia bicara dengan siswa, terbelah jiwanya. Kemudian tidak mampu mengendalikan gagasan, perasaan, dan tingkah laku. Contoh, menangis sambil tertawa, menari di pinggir jalan, contoh itu. Kalau schizofrenia dibiarkan, maka akan menjadi yang kelima, anoreksia nervosa. Apa itu? Gagalnya penderita memenuhi tuntutan sosial atau tuntutan keluarga. Contoh, ingin langsing dengan cara tidak makan. Ini sering dialami oleh siswa yang dia masuk usia remaja, yang kebetulan hampir masuk ke dewasa. Yang terakhir, kalau dibiarkan akan menjadi orang yang punya perilaku membunuh diri sendiri atau bunuh diri. Oke, ini adalah kelainan kejiwaan Anda. Jadi sekarang dalam masa pandemi ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi sebagai Anda sebagai pelajar, Anda tidak bisa tatap muka dengan guru, dengan teman, tetapi Anda harus PJJ. Saat ini Anda banyak tuntutan untuk sekolah. Mulai hari ini sudah dimulai MPLS, artinya kegiatan belajar mengajar harus sudah berjalan. Di saat Anda tidak bisa menyesuaikan, maka Anda akan mengalami tekanan jiwa. Di saat tekanan jiwa Anda biarkan, maka Anda akan mengalami gangguan kejiwaan. Untuk itu simpelnya sekarang saran saya sebagai pembimbing Anda, di saat Anda sekarang memulai masuk pelajaran baru tahun 2021, kalau ada masalah jangan dibiarkan, tetapi harus Anda konsultasikan. Oke? Jadi kalau ada mungkin pesan dari, memang di masyarakat, karena saya mengampu bimbingan dan konseling di SMA Patok sudah sejak tahun 2000, ada stigma di masyarakat, orang tua pesan pada anaknya jangan sampai masalah itu keluar dari keluarga. Ini adalah stigma yang bagus, tetapi juga tidak bagus. Artinya bagus untuk hal tertentu, tapi tidak bagus untuk hal yang banyak. Nah, sementara siswa sebagai anak dari orang tua biasanya tidak bisa membedakan mana yang perlu dikonsultasikan dan mana yang tidak. Ya, sehingga semua masalah yang dihadapi dianggap rahasia, dan disitulah memunculkan banyak masalah bagi siswa karena apa tadi? Tugas perkembangan tidak terselesaikan. Akhirnya apa? Nah, banyak siswa yang setelah SMA dia tidak melanjutkan, bingung cari kerja, bahkan sebelum lulus dia sudah nikah atau dia drop out dan sebagainya. Itu semua karena punya masalah. Padahal dalam kenyataan kehidupan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kuncinya kita harus mau untuk mencari pemecahan masalah, karena disitu akan merupakan jalan untuk kita lepas dari masalah. Sekali lagi, masa remaja adalah masa kunci bagi kehidupan manusia. Jangan sampai masa remaja Anda ternodai dengan ketidaktahuan Anda sendiri. Maka mulai sekarang carilah tahu, carilah pemecahan masalah, dan selalu enjoy dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.